Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Ada teman kalian yang hari ini tidak hadir? Ada, Ibu. Siapa? Melin. Siapa lagi? Iya. Melin kenapa tidak hadir? Melin sakit, Ibu. Dia Kalau- terjebak hujan, Ibu. Oke. Terus? Kalau Erika tidak tahu kenapa dia tidak datang sekolah, Ibu. Oke, baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau ajak kalian untuk kita berdoa bersama. Kita berdoa. Amin. Oke. Anak-anak, kalian tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Tidak tahu, Ibu. Oke, sebentar baru Ibu informasikan apa yang akan kita pelajari hari ini. Iya, Jadi Bu. anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini supaya kita lebih semangat, Ibu ajak kalian untuk bernyanyi dan Ibu minta teman kalian Elis untuk memimpin kita. Jadi Elis mau menyanyi lagu apa? Elis maju di depan. Ya, Elis mau menyanyi lagu apa? Nusa satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bersama sama. Oke, terima kasih Elis. Ya, Ibu. Oke, karena kita sudah bernyanyi, sekarang Ibu ada satu cerita untuk kalian supaya kalian bisa tahu hari ini kita belajar tentang apa. Jadi, Ibu biasanya di rumah itu kalau di kamar, lampu kamar itu dinyalakan. Tapi kalau keluar dari kamar, itu lampunya dimatikan. Menurut kalian, tema yang akan kita pelajari hari ini itu tentang apa? Sumber energi. Yang mungkin ada yang masih mau ada jawaban beda. Oke, jadi yang akan kita pelajari ini tentang energi juga, tetapi dia tentang manfaat dari energi. Oke, jadi tema yang akan kita pelajari di sini yaitu temanya tentang selalu berhemat energi. Oke, yang akan kita pelajari hari ini yaitu tema 2 tentang selalu Berhemat energi. Untuk temanya Manfaat energi. ya. Jadi anak-anak, hari ini kita akan memulai dengan pelajaran kita. Anak-anak, ada yang di sini paham tentang tahu mau di anak-anak di sini ada yang tahu tentang teks petunjuk itu seperti apa? Yang kalian paham? Teks petunjuk itu seperti memberikan arah. Arah. Ya, memberi arah, lalu apa lagi? Petunjuk seperti memberi cara-cara melakukan sesuatu. Iya. Ya, betul ya. Jadi teks petunjuk atau pengertian dari petunjuk tersendiri yaitu ketentuan yang memberi arah atau bimbingan kepada seseorang. Itu misalnya seperti petunjuk
seperti petunjuk penggunaan atau petunjuk pelaksanaan, lalu petunjuk operasional dan juga petunjuk dalam pemakaian seperti pemakaian obat. Itu yang biasanya kalau kita beli obat itu ada di situ hari ini minum berapa biji, itu biasanya ada di obat, ada tulis di situ dalam penggunaan obat. Jadi anak-anak, di sini kita juga akan belajar tentang yang tadi sudah bilang bahwa ada teks petunjuk penggunaan. Nah, di sini tema kita tentang selalu berhemat energi, dan temanya adalah manfaat dari energi. Jadi anak-anak, di rumah kalian pasti ada bahan-bahan elektronik yang bisa kalian pakai untuk contohnya seperti kipas angin. Kalian bisa pakai kalau musim panas, biasa pakai untuk bisa mengurangi kalian kalau kepanasan. Jadi di sini ibu akan memberikan kalian percobaan contoh membuat kipas angin dari bahan bekas yang bisa kalian gunakan sehingga bisa berhemat energi. Di sini ibu akan gunakan kertas origami. Ibu akan bagi kertas origami untuk masing-masing. Ini untuk kita akan melakukan percobaan membuat kipas angin dari bahan bekas. Kalian bisa lihat contoh yang akan ibu buat di depan sini. Contohnya, jadi nanti waktu pembuatan di sini, waktu pembuatan kipas, nanti kalian lipatnya harus lurus. Nanti lipatnya bolak-balik. Setelah ini sudah dibalik lagi. Sampai selesai. Di sini ada bahan-bahan yang kita perlukan, yaitu kertas origami warna apa saja tidak masalah, dan juga gunting dan lem kertas, dan juga ada stick. Stick di sini fungsinya itu sebagai, jadi di sini fungsi dari stick tersendiri adalah supaya pegangan untuk kipas. Baik, saya akan, jadi anak-anak bisa lihat ke depan. Oke anak-anak, dari pembuatan kipas tadi ini punya ibu. Sekarang ibu akan cek punya kalian masing-masing. Oke, mulai dari Elis. Ini ibu. Kamera. Ini punya saya, ibu. Oke. Mana Melda punya? Iya. Ini ibu. Iya, oke. Jadi coba Elis perhatikan punya Melda. Ada perbedaan apa, dan Melda jelaskan kepada Elis jelaskan kepada Melda, dan juga Melda akan perhatikan Elis kipasnya yang Elis buat. Kalau warnanya yang beda, ibu. Ya, warnanya yang beda, selain ibu. warna, terus bentuknya ini tidak beraturan, ibu. Oke, nanti Kurang berikutnya rapi. buat di rumah harus lebih rapi lagi. Minggu depan ibu periksa yang lebih Ya, rapi. ibu. Oke. Jadi anak-anak, kipas yang biasa kita gunakan di rumah adalah kipas yang bisa menggunakan energi listrik. Karena ketika kita pakai colok di colokan akan mengeluarkan angin. Sedangkan kalau kita buat sendiri seperti yang sudah kalian buat pakai bahan bekas, itu membutuhkan energi dari kita sendiri. Oke, jadi anak-anak,
kita akan belajar tentang kasih jeda. Oke, jadi yang sudah kalian buat kipas, ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian tulis, nanti di akhir pelajaran kalian langsung kumpulkan saja, karena kita akan lanjut ke mata pelajarannya. Oke, Ibu. Oke. Baik anak-anak, di sini juga kita akan belajar tentang sumber energi alternatif. Di sini ada yang tahu pengertian dari sumber energi alternatif itu seperti apa? Sumber energi alternatif itu adalah sumber energi yang dihasilkan dari alam, Iya, kalau Elis yang dibuat sendiri. Iya, oke. Kalau dari Melda? Oke, jadi sumber energi alternatif itu yang digunakan untuk menggantikan sumber energi dengan bahan bakar konvensional. Nah, anak-anak, di sini di sumber energi alternatif ini juga ada coba kalian sebutkan contoh sumber energi alternatif yang kalian tahu. Contoh sumber energi alternatif yang kalian tahu. Angin. Oke. Ada angin, ada apa lagi? Ada Matahari. matahari. Ya. Betul. Oke, anak-anak, di sini juga kita akan belajar tentang perubahan energi. Jadi, di sini ibu akan melakukan percobaan. Percobaan yang akan ibu lakukan yang tidak ada. Ya. Jadi percobaannya kita akan buat kertas yang berbentuk spiral. Contohnya yang sekarang ibu gunting. Kalian perhatikan ini, usahakan dia tidak boleh terbakar, dan perhatikan perubahan energi apa yang terjadi. Jadi tadi kalian sudah lihat percobaan yang sudah dilakukan, yaitu kertas digunting berbentuk spiral dan juga ada lilin. Di situ kita harus usahakan supaya kertas tersebut tidak boleh terbakar. Di situ kalian akan perhatikan terjadi perubahan apa. Nah, untuk menjawab itu, ibu akan memberikan kalian tugas untuk kalian bisa kerjakan, dan setelah itu langsung dikumpulkan. Nanti di akhir pelajaran akan dikumpulkan. Jadi anak-anak, selain kita belajar tentang sumber energi, karena di sini kita belajar tentang sumber energi alternatif, selain ada kipas angin dan juga ada perubahan energi yang tadi sudah kita pelajari dan lihat. Sekarang kita akan belajar tentang sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita ada jahe. Nah, jahe ini fungsinya untuk apa? Untuk menghangatkan tubuh. Apalagi? Sebagai obat Obat. batuk juga. Ya, oke. Ada yang sudah tahu ini untuk obat batuk ya. Oke. Jadi di sini jahe fungsinya untuk yang tadi teman kalian tadi yang sudah jelaskan, untuk obat batuk juga. Terus ini juga bisa untuk bumbu masak, itu bisa. Nah, oleh karena itu, anak-anak, di sini ibu akan memberikan kalian tugas untuk kalian bisa tahu sumber daya alam apa ini. Suka tahu. Anak-anak, jadi kita akan belajar tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Sumber daya alam ini ada di lingkungan kita, ada di lingkungan sekitar kita. Nah, oleh karena itu, baik anak-anak, jadi di sini juga kita akan belajar tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Anak-anak, kalian tahu sumber daya alam itu ada lingkungan sekitar kita, itu ada apa-apa saja? Banyak, Ibu. Oke. Nah, Ibu ada bacaan. Ibu ada bacaan di sini tentang sumber daya alam. Ibu minta satu orang untuk membacanya.
Oke, Milda. Saat sedang belajar bersama di rumah Lani, Beni terlihat tidak sehat. Seringkali ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tidak lama kemudian, Lani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkan minumannya kepada Beni dan meminta meminumnya. Setelah itu, Beni terlihat lega. Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Di sini kita bisa memahaminya dengan baik dan juga kita bisa mengidentifikasi karakteristik dari sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam kehidupan kita. Jadi anak-anak, dari pelajaran ini kalian belum pahamnya di bagian mana, dan ibu bisa menjelaskan ulang. Paham Ibu. Milda, paham Bu. Oke, baik, terima kasih. Pelajaran kita sampai di sini. Ibu akan memimpin kita untuk berdoa. Duduk yang rapi. Kita akan berdoa bersama sebelum kita pulang. Berdoa mulai. Amin. Pelajaran kita selesai.